Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adifa Priliwidianti dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional selaku peserta 15 besar Lomba Esai Agraria tingkat nasional ke-8 dalam rangka Hari Agraria dan Tata Ruang atau Hantaru tahun 2022 akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Peran Stakeholder dalam Upaya Preventif dan Represif Terhadap Mafia Tanah. Apa itu mafia tanah? Menurut KBBI, mendefinisikan mafia sebagai suatu perkumpulan yang sifatnya tersembunyi dan berupaya melakukan kejahatan. Berdasarkan petunjuk teknis tentang pencegahan dan pemberantasan mafia tanah nomor 1/Juknis/D angka Romawi 8/2018 adalah suatu pribadi, kelompok, atau badan hukum yang sengaja melakukan kejahatan yang dapat menghambat penanganan kasus pertanahan. Lalu, apa penyebab tanah menjadi objek kejahatan mafia? Menurut Sutaryono tahun 2021 karena 1. Tanah sangat bernilai dan nilainya selalu naik. 2. Tanah bersifat scarcity atau langka. 3. Tanah bersifat transferability atau mudah dialihkan hak atas tanahnya. 4. Sistem administrasi pertanahan belum 100% menjamin keamanan pemegang hak atas tanah. Dampak mafia tanah menurut Fani Wirawan tahun 2022 diantaranya merugikan korban, merusak tatanan hukum, menghambat masuknya investasi, dan hilangnya trust atau kepercayaan terhadap ATR BPN sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab pada administrasi pertanahan. Selanjutnya, penyertaan pada kasus mafia tanah. Mafia tanah diawali dengan tindakan manipulasi yang menyertakan pihak lain. Berdasarkan pasal 55 ayat 1 KUHP, penyertaan adalah pihak yang melakukan plehe, menyuruh melakukan doi plehe, dan yang turut serta berbuat medeplehe. Menurut Sutaryono tahun 2021, umumnya mafia tanah melibatkan oknum BPN, kepala desa, notaris atau PPAT, penegak hukum, dan lembaga peradilan. Kasus penyertaan pada mafia tanah. Yang pertama adalah kasus mafia tanah yang menimpa keluarga besar Nirina Zubir. Dengan putusan pengadilan negeri di tingkat pertama nomor 249-Pit-B/2022-PN.JKT.BRT dan putusan pengadilan tinggi di tingkat banding dengan nomor 228-Pit-2022-PT-DKI. Kronologinya adalah almarhumah inisial CIM yang merupakan ibunda dari Nirina Zubir semasa hidupnya mempercayai inisial RK sebagai asisten rumah tangganya. Lalu, inisial RK memiliki niat jahat atau mens rea dengan mencuri 6 sertifikat dari inisial CIM. Kemudian ia mencurinya dan melakukan balik nama palsu bersama notaris inisial F. Notaris PPAT inisial F membuat draft akte jual beli. Kemudian ia menggandeng rekanannya yakni notaris PPAT inisial IR dan ER untuk melakukan validasi terhadap akte jual beli tersebut. Setelah inisial RK berhasil melakukan balik nama, ia menggadaikan dan menjual sertifikat tersebut. Lalu karena memenuhi pasal 264 ayat 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang pemalsuan dokumen dan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum, inisial RK dan suaminya inisial E dipenjara masing-masing selama 13 tahun dan denda masing-masing sebesar 1 miliar. Sedangkan notaris PPAT inisial F dan IR divonis penjara 2 tahun 8 bulan dan denda masing-masing sebesar 1 miliar rupiah. Dan inisial ER divonis penjara selama 2 tahun. Sehingga dari kasus tersebut dapat ditarik tipologi tindakan penyertaan mafia tanah diantaranya penyalahgunaan sertifikat oleh orang terdekat, manipulasi transaksi jual beli atas tanah, penguasaan tanah ilegal yang menimbulkan kerugian material, dan penyalahgunaan NIK pada saat inisial RK melakukan balik nama dari almarhumah CIM ke dirinya. Berikut adalah tabel kasus penyertaan mafia tanah lainnya. Kemudian diperoleh 9 tipologi tindakan penyertaan mafia tanah. Lalu bagaimana upaya penyelesaiannya? Berikut merupakan tipologi tindakan penyertaan mafia tanah dan upaya penyelesaiannya secara preventif. 1. Penyalahgunaan sertifikat oleh orang terdekat. Upaya preventifnya adalah tidak mudah mempercayai orang lain. Lalu, dengan memanfaatkan pelayanan pertanahan digital seperti Loketku, Sentuh Tanahku, dan lain sebagainya. 2. Manipulasi transaksi jual beli atas tanah. Upaya preventifnya adalah notaris PPAT memastikan kehadiran para pihak pada saat pembuatan akta sesuai pasal 44 dan 46 UU Jabatan Notaris. 3. Penguasaan tanah ilegal yang menimbulkan kerugian material.
Solusinya adalah dengan pembentukan tim anti mafia tanah yang terdiri dari Polri, BPN, dan Kejaksaan. Berikut merupakan aksi Satgas Anti Mafia Tanah berdasarkan petunjuk teknis nomor 1/Juknis/D angka Romawi 8/2018 tentang pencegahan dan pemberantasan mafia tanah. Pertama, pengumpulan kasus indikasi mafia tanah dari pengaduan masyarakat, BPN, atau Polri. Kedua, rapat koordinasi untuk merencanakan penelitian, pengumpulan keterangan dari pihak terkait, gelar kasus, serta pengumpulan data. Ketiga, penelitian lapangan yang berdasarkan surat tugas dan menuangkannya pada berita acara penelitian. Keempat, gelar kasus eksternal bersama akademisi dan narasumber untuk mengetahui keterlibatan mafia tanah. Kelima, pengkajian hasil dari penelitian, keterangan, serta gelar kasus eksternal. Keenam, gelar kasus internal untuk menetapkan kesimpulan dan rekomendasi. Ketujuh, penyerahan bukti awal ke Polri jika mafia tanah terlibat, sehingga Polri dapat melakukan penangkapan karena pasal 17 KUHP telah terpenuhi. Terakhir adalah pelaporan ke Kepala Satker, yakni Kepala Kantor Pertanahan di tingkat kabupaten kota atau Kepala Kantor Wilayah di tingkat provinsi maupun Menteri ATR BPN di tingkat pusat. Tipologi kasus keempat yakni penyalahgunaan NIK. Upaya penyelesaian secara preventifnya adalah ATR BPN bekerja sama dengan Dukcapil agar data kependudukan terlink dengan sistem informasi pertanahan. Kelima, tumpang tindih sertifikat karena kealpaan. Upaya preventifnya adalah pemeriksaan lapangan harus dilakukan oleh Panitia A berdasarkan pasal 83 PMNA/KBPN nomor 3 tahun 1997. Lalu pada saat pengukuran harus dihadiri para pihak yakni pemilik tanah dan tetangga berbatasan, serta batas bidang tanahnya telah memenuhi asas kontradiktur delimitasi. Keenam, tumpang tindih karena bidang tanah bersertifikat atau keempat belum sepenuhnya terpetakan. Upaya preventifnya adalah desa atau kelurahan lengkap pada PTSL dan plotting keempat pada pelayanan sporadik. Ketujuh, pemalsuan dokumen kepemilikan bidang tanah yang belum bersertifikat. Upaya penyelesaian secara preventifnya yakni aparat desa harus berintegritas dengan tidak merugikan pihak lain atau kepentingan umum sesuai pasal 51 UU Desa. Lalu aparat desa harus berperan aktif dalam pendampingan dengan BPN jika terdapat berkas masuk untuk penerbitan sertifikat. Lalu program PTSL yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah bagi masyarakat. Tipologi kasus selanjutnya adalah pengambil alihan sepihak terhadap tanah yang tidak diusahakan. Upaya preventifnya adalah program IP4T atau inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Tipologi terakhir yakni penyalahgunaan data-data terkait pertanahan. Solusinya adalah reformasi birokrasi melalui zona integritas atau ZI, wilayah bebas dari korupsi atau WBK, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM sesuai Permen Pan RB nomor 90 tahun 2021. Menurut Ramadhani tahun 2022, kegiatan pertanahan termasuk ranah hukum perdata, namun diperlukan penegakan hukum pidana yang benar agar pemberantasan mafia tanah berhasil dan menimbulkan efek jera. Upaya represif secara litigasi melalui pengadilan, sedangkan upaya represif non-litigasi melalui mediasi, arbitrasi, dan lain-lain. Upaya penyelesaian secara represif litigasi merupakan pemberian saksi terhadap oknum yang telah terbukti melanggar peraturan yang telah berlaku dan merugikan korban. Terdiri dari peradilan umum terhadap tuntutan pidana dan perdata, serta peradilan tata usaha negara apabila terdapat sengketa atau penuntutan terhadap suatu instansi pemerintah. Berikutnya adalah upaya represif non-litigasi melalui mediasi dan arbitrasi. Mediasi dapat melalui mediator yang sifatnya penengah dan win-win solution, atau dapat difasilitasi pada seksi pengendalian dan penanganan sengketa pada BPN, maupun melalui aparat desa yakni kepala desa atau sekretaris desa dengan memanfaatkan kepiawaian mereka dalam hal berkomunikasi dengan para pihak. Sedangkan arbitrasi melalui seorang arbiter yang keputusannya bersifat win-lose solution. Berikut adalah pelayanan digital di kantor pertanahan. Terdapat pula website pengaduan yang dibuat oleh Kejaksaan Agung, ATR BPN, maupun Kementerian Pan RB. Kesimpulan esai ini adalah pemberantasan mafia tanah perlu berdasarkan kajian ilmiah tentang tipologi kasus penyertaan mafia tanah, mengingat modus operandi pelaku beraneka ragam dan selalu berkembang. Lalu upaya pemberantasan mafia tanah terbagi menjadi dua, yakni upaya preventif dan represif, yang harus dilakukan dengan kolaborasi para stakeholder yakni BPN, aparat desa atau kelurahan, notaris atau PPAT, Dukcapil, polisi, lembaga peradilan, akademisi, dan masyarakat. Berikut adalah referensi dari penulisan esai saya. Sekian dan terima kasih.